Halo semuanya, selamat datang di bedah materi kita kali ini. Langsung aja ya, hari ini kita bakal mengeksplorasi sebuah tulisan yang benar-benar menggugah hati. Judulnya Anak Gadis dan Ibunya yang Cantik. Ini bukan sekedar cerita biasa, tapi sebuah narasi yang sangat puitis tentang seorang gadis muda yang lagi nyari tahu apa sih rahasia kecantikan sejati dari ibunya. Dan tebak apa? Jawabannya sama sekali nggak ada hubungannya dengan kosmetik, skincare, atau perawatan kulit yang mahal. Ini murni tentang cara kita melihat diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Nah, sebelum kita ngebongkar jawaban sang ibu, coba deh kalian tanyain pertanyaan ini ke diri sendiri. Apa sih yang beneran bikin seseorang itu dibilang cantik? Apakah bentuk wajah yang simetris? Atau baju branded yang mereka pakai? Iya kan? Seringkali kita terjebak dalam definisi kecantikan fisik yang sebenarnya lumayan dangkal. Tapi, seperti yang bakal kita lihat dari materi yang kita bedah hari ini, jawaban sang ibu tuh bener-bener deep dan sama sekali menembus batas-batas fisik. Oke, kita masuk ke bagian 1. Rahasia kecantikan sang ibu, mengubah fisik menjadi spiritual. Yuk kita lihat detailnya. Di sini, kita mulai melihat gimana sang ibu merespon pertanyaan putrinya pakai metafora yang super lembut. Alih-alih ngasih daftar merek lipstik, ibu ini justru memetakan fitur fisik ke sebuah tindakan kebajikan. Coba perhatiin kata-katanya. Untuk bibir yang menarik, ucapkanlah perkataan yang baik. Keren banget kan? Teks ini ngingetin kita kalau, ya, nggak peduli seberapa bagus bentuk bibir seseorang, kalau kata-kata yang keluar itu kasar, daya tariknya bakal langsung hilang gitu aja. Daya tarik sejati dari ucapan itu asalnya dari kebaikan dan empati. Terus filosofi ini terus dibangun ke fitur wajah lainnya. Gimana dengan pipi yang lesung? Sang ibu menyarankan putrinya buat nebarin senyum yang ikhlas ke siapapun. Jadi lesung pipi di sini bukan cuma soal genetik turunan, tapi jadi simbol kehangatan yang kita kasih secara cuma-cuma. Senyuman yang tulus itu ibarat kosmetik terbaik yang bisa bikin wajah siapa aja kelihatan ramah dan gampang didekati. Lanjut ke bagian mata. Untuk mata yang indah menawan, lihatlah selalu kebaikan orang lain. Kalau menurut teks ini, penglihatan yang sejati itu bukan soal minus atau silinder mata kita, tapi tentang lensa apa yang kita pakai buat ngelihat orang-orang di sekitar kita. Bayangin deh, pas kita sengaja nyari hal-hal positif dan kebaikan dalam diri orang lain, otomatis mata kita bakal memancarkan kedamaian yang bikin orang lain nyaman. Nah, jujur aja poin ini nawarin metafora yang cukup mengejutkan tapi kuat banget. Di zaman sekarang yang mana banyak orang terobsesi banget sama diet ketat, sang ibu malah ngaitin tubuh langsing ini secara langsung dengan amal dan kemurahan hati. Teks ini kayak ngajak kita buat diet spiritual, yaitu ngurangin ego dan keserakahan kita dengan cara berbagi makanan sama mereka yang lebih butuh. Bener-bener luar biasa. Coba perhatiin gimana fokusnya bergeser lagi di sini. Dari tangan yang dirawat secara fisik, jemari lentik menawan berubah jadi hati yang penuh rasa syukur. Pesannya jelas banget. Pakai jari-jari kita buat ngitung kebaikan dan berkat dari orang lain, daripada dipakai buat nunjuk-nunjuk kesalahan atau ngitung kekurangan orang. Bersyukur itu benar-benar perhiasan tangan yang paling indah yang bisa kita punya. Buat merangkum semua nasihat kecantikan sang ibu, kita disuguhi metafora puncaknya. Wajah yang putih bercahaya itu nggak datang dari krim pencerah instan, nggak sama sekali. Itu datang dari usaha kita buat membersihkan kotoran batin. Iri hati, marah, dengki. Nah, itulah kotoran-kotoran yang bikin aura kita jadi redup. Menurut panduan ini, wajah yang benar-benar berseri cuma bisa datang dari jiwa yang bersih dan damai. Bagian 2. Kecantikan batin mengalahkan fisik, keabadian karakter. Nasihat sang ibu tadi sebenarnya punya implikasi yang jauh lebih besar dari sekadar wajah, yaitu soal daya tahan karakter kita. Coba kalian lihat kontras yang cukup tajam di slide ini. Sang ibu ngingetin banget supaya kita nggak sombong sama fisik. Kenapa? Ya karena secara biologis, itu pasti pudar dimakan waktu. Kita semua bakal tua. Tapi sebaliknya, kecantikan perilaku, karakter kita, itu abadi. Perilaku yang baik nggak bakal pudar, bahkan setelah kita meninggal. Karena kebaikan itu bakal terus hidup dalam kenangan orang-orang. Habis itu, tulisannya beralih ke nasihat hidup yang lebih praktis. Dan menurut saya ini sangat relatable. Coba bandingin dua hal ini. Kalau Anda benar, Anda tuh sebenarnya nggak perlu marah. Kebenaran itu sendiri udah cukup kuat kok. Dia nggak butuh teriakan ego. Tapi di sisi lain, kalau Anda salah, ya Anda wajib minta maaf. Prinsip ini kelihatannya simpel banget, tapi prakteknya, wah, seringkali susah banget. Karena kita harus milih kerendahan hati dibanding ego kita. Kita masuk ke bagian 3, 4 dimensi kesabaran, bagaimana kebajikan beradaptasi.
Nah, di luar soal kecantikan, sumber yang kita bedah ini juga punya rincian yang brilian banget tentang kesabaran. Ternyata, kesabaran itu maknanya bisa berubah tergantung siapa yang menerimanya. Lihat deh 4 dimensi ini. Kesabaran kita sama keluarga, itu wujud dari kasih. Kesabaran menghadapi orang lain, itu nunjukin rasa hormat kita. Terus yang ini penting banget, kesabaran buat diri sendiri, itu menghasilkan keyakinan atau rasa percaya diri. Kita kasih ruang buat diri sendiri tumbuh tanpa menghakimi terlalu keras. Dan terakhir, kesabaran kita sama Sang Pencipta, itu adalah definisi dari iman. Luar biasa kan gimana satu sifat aja bisa punya makna beda-beda di hidup kita? Bagian 4. Menghadapi waktu dan ujian, menavigasi kesulitan hidup. Gimana sih cara kita memandang waktu? Teks ini ngasih peta emosional yang simpel tapi ngena banget. Kalau kita terlalu nyangkut di masa lalu, itu cuma bawa air mata. Sebaliknya, kalau pikiran kita terlalu jauh ke masa depan, yang ada malah ngerasa takut dan cemas. Jadi, solusinya apa? Jalani saat ini, masa kini, hadapi hari ini dengan senyuman, karena cuma itulah yang bakal bawa keceriaan. Ini benar-benar jadi pengingat buat kita buat tetap napak di masa sekarang. Poin krusial lainnya adalah pilihan sadar yang kita ambil pas lagi ada masalah. Setiap ada ujian hidup, kita tuh disuguhin 2 opsi. Ujian itu bisa bikin Anda pedih dan ngancurin Anda kalau Anda milih mentalitas korban. Atau ujian itu justru bisa menguatkan dan bikin Anda jadi pribadi yang jauh lebih baik kalau Anda milih mentalitas pemenang. Kekuatan aslinya itu 100% ada di keputusan kita sendiri dalam merespon masalah. Dan akhirnya kita sampai di bagian kelima. Cinta dan perubahan diri, pelajaran utama. Teks ini kembali nekenin pesan utamanya. Carilah hati yang indah, jangan cuma mentok di wajah yang cantik. Kenapa? Karena gini, hal-hal yang indah dipandang mata itu belum tentu punya esensi yang baik. Tapi kebalikannya, hal-hal yang benar-benar baik pada dasarnya akan selalu memancarkan keindahannya sendiri. Dan itu awat. Kebaikan itu menciptakan kecantikannya sendiri. Di penghujung teks ada satu pertanyaan yang super puitis. Saya mau kalian benar-benar ngeresapin ini. Tahukah kita mengapa Tuhan menciptakan ruang di antara jari-jari tangan kita? Coba deh kalian lihat tangan kalian sendiri sebentar. Kenapa sih harus ada celah di sana? Dan ini dia jawaban manisnya, celah itu ada supaya suatu saat nanti, seseorang yang kita anggap spesial bakal datang buat ngisi ruang kosong itu dan memegang tangan kita selamanya. Teks ini ngingetin kita dengan cara yang sangat visual, kalau kita manusia itu emang udah dirancang secara fisik buat koneksi, buat kebersamaan, dan buat cinta. Kita itu nggak diciptakan buat sendirian. Sebagai penutup, eksplorasi kita hari ini diakhiri dengan satu kalimat provokatif. Kesempatan tidak selalu membuat hidup kita lebih baik, tapi perubahan diri kita yang mengubah segalanya. Ini tantangan buat kita semua teman-teman. Berhentilah nunggu keadaan luar jadi lebih baik atau nunggu momen yang pas. Mulailah ubah diri kalian dari dalam, bersihin hati, perbaiki sikap, dan percaya deh. Pelan tapi pasti segalanya di sekitar kalian juga bakal ikut berubah. Makasih banyak ya udah ikutan ngebedah materi soal keindahan sejati bareng kita hari ini. Sampai jumpa di eksplorasi materi selanjutnya.